dari kelas 2025C Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang limit fungsi trigonometri. Materi ini merupakan salah satu konsep penting dalam matematika teknik yang sering digunakan untuk menganalisis struktur, kemiringan jalan, dan juga getaran pada bangunan dan jembatan. Melalui video ini, saya berharap kita bisa memahami konsep dasar limit trigonometri, menyelesaikan soal secara runtut dan benar, dan yang ketiga, melihat bagaimana konsep limit trigonometri dipakai dalam bidang teknik sipil. Kita lanjut ke materinya. Jadi, apa itu limit fungsi trigonometri? Sebelum itu kita balik lagi kepada pengertian limit. Limit adalah konsep dasar dalam kalkulus yang menjelaskan nilai pendekatan suatu fungsi ketika variabelnya mendekati nilai tertentu. Jadi, limit fungsi trigonometri menggunakan sin, cos, tan. Misalnya, kita ingin tahu apa yang terjadi pada fungsi sin x saat x mendekati 0. Fungsi trigonometri memiliki dua limit dasar yang sangat penting. Yang pertama, limit x mendekati 0, x sin x per x sama dengan 1. Yang kedua, limit x mendekati 0, 1 kurang cos x per x sama dengan 0. Limit ini tidak bisa langsung disubstitusikan karena menghasilkan bentuk tak tentu seperti 0 per 0, di mana hasil 0 dibagi 0 yaitu tak terdefinisi. Tetapi melalui pendekatan grafik atau rumus, kita bisa tahu bahwa nilai limitnya mendekati 1 untuk fungsi sinus dan 0 untuk fungsi kosinus. Jadi, limit fungsi trigonometri adalah nilai yang didekati oleh suatu fungsi trigonometri seperti sin, cos, tan ketika variabelnya mendekati suatu titik tertentu. Dengan kata lain, limit membantu kita mengetahui perilaku suatu fungsi trigonometri di sekitar titik tertentu, terutama ketika fungsi tersebut tidak dapat dihitung secara langsung, misalnya karena pembagian dengan 0. Agar kita lebih memahami materi ini, mari kita lanjut kepada contoh soal. Kita masuk ke dalam contoh soal yang pertama. Bunyi soalnya yaitu limit dengan fungsi sin 2x per x dengan x mendekati 0. Langkah pertama yang kita buat adalah mengubah bentuknya agar mirip menjadi sin x per x. Jadi, dari nilai fungsi sin 2x per x, kita akan membawanya ke bentuk lain yang identik dengan cara memanipulasi aljabar. Jadi, hasilnya yaitu 2 dikali sin 2x per 2x. Nilai dari sin 2x per x itu sama dengan 2 dikali sin 2x per 2x. Karena kita tahu bahwa nilai dari limit x menuju 0 sin 2x per 2x sama dengan 1, maka hasilnya adalah 2 dikali 1. Jadi, jawaban dari soal ini adalah 2. Sekarang kita lanjut kepada soal nomor 2. Soalnya adalah limit ketika x mendekati 0 dari 1 dikurangi cos x dibagi x kuadrat. Untuk menyelesaikan, kita akan menggunakan identitas trigonometri yang berbunyi 1 dikurangi cos x sama dengan 2 sin kuadrat setengah x. Jadi, kita ubah bentuk pembilangnya menjadi 2 sin kuadrat x per 2. Maka, persamaan limitnya sekarang menjadi limit x menuju 0 dari 2 sin kuadrat x per 2 dibagi x kuadrat. Sekarang, kita pecah bentuknya supaya bisa memakai rumus dasar limit sin x per x sama dengan 1.
kita tahu sin X per X mendekati 1 ketika X mendekati 0. Karena di sini bentuknya sin X per 2, maka kita ganti X-nya dengan X per 2. Sekarang kita lihat. X per 2 dikuadratkan berarti menjadi X kuadrat per 4. Kalau kita masukkan ke dalam persamaan, hasil akhirnya menjadi 2 dikali 1 per 4 atau 2 per 4 yang sama dengan 1 per 2. Jadi, hasil limitnya adalah setengah. Sekarang, untuk limit trigonometri menuju tak hingga. Limit sin X per X dengan X menuju tak hingga sama dengan 0. Karena sin X selalu di antara minus 1 dan 1. Sedangkan X terus membesar. Maka hasil pembagiannya semakin kecil dan mendekati 0. Limit ini sering muncul dalam analisis getaran redam pada struktur teknik sipil. Kita masuk kepada bagian yang paling menarik, yaitu penerapan limit trigonometri dalam dunia teknik sipil. Ternyata, konsep yang kita pelajari di matematika ini punya peran penting dalam menghitung berbagai hal di lapangan. Yang pertama, pada perhitungan kemiringan lereng atau jembatan. Saat kita membangun jembatan atau jalan menanjak, kita sering berhadapan dengan sudut kemiringan yang sangat kecil. Dalam kondisi seperti ini, nilai tangen dari sudut theta atau tan theta hampir sama dengan nilai sudut itu sendiri. Secara matematis, kita menuliskannya sebagai limit tan theta per theta ketika theta mendekati 0 sama dengan 1. Artinya, ketika sudutnya makin kecil, nilai tan theta semakin mendekati 0. Prinsip ini sering digunakan untuk memperkirakan kemiringan tanpa perhitungan panjang yang rumit. Misalnya, ketika sudut kemiringan hanya 3 derajat, tan 3 derajat hampir sama dengan 3 derajat dalam radian, dan perbedaan nilainya sangat kecil. Selanjutnya, limit juga digunakan dalam analisis getaran struktur. Bayangkan jembatan gantung yang bergetar saat angin bertiup. Getaran kecil pada kabel atau lantai jembatan bisa dimodelkan dengan fungsi sinus. Misalnya, Y sama dengan A sin omega T. Kalau kita lihat pada saat waktu T mendekati 0, simpangannya juga mendekati 0. Dengan kata lain, limit sin omega T ketika T mendekati 0 sama dengan 0. Ini membantu insinyur memahami bagaimana struktur mulai bergetar dari keadaan diam. Dan yang ketiga, konsep limit juga digunakan untuk menghitung panjang lengkung atau deformasi struktur. Misalnya, saat kita ingin mengetahui panjang kabel gantung yang melengkung seperti gelombang sinus, panjang kabel itu bisa dihitung dengan membagi lengkungan menjadi potongan-potongan kecil, lalu mengambil limit ketika potongan-potongan itu semakin kecil, mendekati 0. Jadi, dari konsep limit inilah muncul rumus integral untuk panjang lengkung atau deformasi struktur. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa konsep limit trigonometri tidak hanya berhenti di teori. Dalam teknik sipil, limit digunakan untuk menghitung kemiringan lereng, menganalisis getaran, hingga memperkirakan deformasi pada struktur bangunan. Dengan memahami limit, kita bisa menjelaskan fenomena-fenomena nyata dengan cara yang lebih matematis dan akurat. Terima kasih sudah menyimak video ini bermanfaat dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.